Ini identitas saya, Bu Guru, ya, karena Bu Guru sedang mengikuti program PPG di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nih, seperti ini. Nama Titis Kartika Dewi dengan NIM PPG A95120000533. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selamat menunaikan ibadah puasa hari ini yang menunaikan ibadah puasa. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Doa di dalam hati dengan khusyuk bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memberi semangat hari ini, kalau Bu Guru bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Seperti mikrofonnya. Semuanya. Kalau Bu Guru bertanya selamat pagi, kalian bilangnya pagi, pagi, pagi. Dengan semangat. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Matiin. Tepuk semangat. Semangat. Oke, mari kita bersama kembali dengan semangat. Nyanyikan lagu Kelinciku. Nah, kalian pasti sudah pernah mendengar lagu tentang kelinciku. Boleh diaktifkan lagi, dinyalakan lagi mikrofonnya. Silahkan. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Kelinciku. Untuk kita semuanya. Nah, dari lagu Kelinciku yang sudah kalian nyanyikan. Nah, ini ada pertanyaan apa judul lagu tadi? Kelinci.
Kelinciku. Kelinciku. Oke, pintar. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh kelinci dalam hidup kelinciku? Nah, apa yang dilakukan oleh kelinci pada lagu tadi? Melompat. Oke. Nah, apa yang digunakan kelinci untuk melompat? Apa yang digunakan kelinci untuk melompat tadi menggunakan apa? Coba. Apa yang digunakan oleh kelinci? Menggunakan apa? Kaki. Oke, ya, betul. Kan kaki. Sekarang, apakah alat gerak antara hewan yang satu dan hewan yang lain itu sama atau berbeda? Berbeda. Nah, supaya lebih jelas, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang organ gerak hewan dan manusia. Dengan tujuan dan tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menentukan ide pokok dalam perkataan. Yang kedua, menentukan ide pokok menjadi paragraf runtut. Yang ketiga, menentukan hasil identifikasi pokok kira dalam bentuk teks. Yang keempat, melaporkan hasil identifikasi pokok kira secara lisan beda lepas. Yang kelima, identifikasi alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, membuat model sederhana alat hewan. Nah, jadi materi pembelajaran hari ini yang pertama, pengertian fungsi dan cara menentukan pokok kendaraan. Yang kedua, alat gerak hewan dan manusia. Pahami tentang ide pokok, mari kita saksikan video berikut ini dengan seksama. Kalian saksikan dan amati, ya. Silakan. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Pengertian ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Selanjutnya, fungsi ide pokok pada bacaan adalah sebagai berikut. Ide pokok pada bacaan berfungsi memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok pada bacaan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, baca bacaan seluruh paragraf dengan seksama. Langkah kedua, cermati kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok pada setiap paragraf. Keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan kelima, tandai informasi penting dalam setiap paragraf. Nah, itu tentang ide pokok. Nah, adakah yang ingin kamu ketahui dari video yang kalian amati? Silakan, bila ada yang mau mengajukan pertanyaan. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Nah, untuk memperjelas, yang pertama tentang pengertian ide pokok. Jadi, ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi, intinya, ya, pokok masalahnya. Atau pokok masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain dari ide pokok itu. Nah, agar kalian mudah mempraktekkan, kita menentukan ide pokok dari teks
bacaan. Di sini Bu Guru punya teks bacaan yang berjudul tentang organ gerak manusia dan hewan. Nih, silakan kalian baca terlebih dahulu teks dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca teks tersebut dengan seksama. Silakan dibaca dan dipahami teks pada lembar kerja peserta didik dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Jadi di situ tadi ada berapa paragraf tadi? 1, 2, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, nanti kalian tambahkan tabel 1 lagi untuk 5 paragraf ini. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Nanti kalian tulis di kolom ini ide pokok. Setelah itu, kalian tentukan kalimat pengembangnya. Biasanya kalau ide pokok kan berarti pokok pikirannya ya. Kalimat pengembangnya itu kalimat penjelas dari ide pokok yang sudah tertulis di teks bacaan tentang organ gerak hewan dan manusia. Oke, kalau sudah silakan kalian tuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks bacaan tadi itu. Ya. Silakan ditulis. Ini Bu Guru. Nah, perlihatkan kembali untuk teks bacaan yang tadi. Silakan ditulis di lembar tugas masing-masing, di buku tulis tugas ya, boleh. Tentang ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, silakan. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing setiap paragrafnya. Dari paragraf 1 sampai paragraf ke-5. Silakan. Mohon dimatikan ya mikrofonnya. Dimatikan mikrofonnya, nge. Ya, Mas Arga, silakan dibacakan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya, itu paragraf yang pertama ya. Ya, Kemudian kalimat pengembangnya apa kalimat pengembangnya? secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ya. Dulu itu paragraf pertama. Sekarang paragraf kedua. Siapa yang berani lagi membacakan? 1 bintang. Nah, nih. Tadi yang pertama ya. Arga. Mas Arga. Dapat 1 bintang. Nah, oke. Wah, hebat. Siapa lagi? Untuk paragraf ke 3, 4, dan 5. Ayo, siapa yang berani? Di ide pokok dan kalimat pengembang. Ayo. Mas Ridwan, nyalakan mikrofonnya. Silakan dibacakan. Untuk paragraf ketiga, atau yang lain mungkin silakan. Tidak usah takut, tidak usah malu, ayo. Ayo, semuanya harus aktif ya. Itu banyak, ada Mbak Nuril, ada Mas Ridwan, ada Mas Vino, Vicky itu ya. Mas Wildan. Ayo. Nah, ada 3 kalimat utama. Kalian lihat, yang pertama organ gerak terdiri atas 2 macam. Itu kalimat utama pada paragraf pertama. Nanti kalian tuliskan kalimat pengembangnya di kolom sebelah kanan ini. Ya, dituliskan kalimat pengembang atau tadi tentang pengembang atau kalimat pengembang pada masing-masing paragraf. Silakan, siapa yang mau dapat bintang? Ayo.
Mungkin Mas Ilham mau membacakan hasilnya, silakan. Ya, kita tepuk tangan buat Mas Ridwan. Wah, Mas Ridwan ini mendapatkan bintang lagi nih. Bintangnya bertambah 1 lagi. Nah, Mas Ridwan sudah punya 3 bintang. Banyak sekali nih Mas Ridwan. Ya, yang lain tadi. Seperti yang Bu Guru sampaikan tadi, paragraf kedua dibacakan Mas Ilham. Organ gerak memiliki banyak fungsi. Dengan organ gerak kita bisa berjalan, memanjat, memegang, berenang, menggali, dan sebagainya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih Mas Ilham. Mendapatkan pengertian ide pokok bacaan tadi sudah Bu Guru jelaskan. Itu. Yang kedua fungsi ide pokok tadi sudah tentang ide pokok. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah di dalam ide pokok atau di ide pokok paragraf yang sudah kalian baca maupun paragraf yang sudah kalian tuliskan tadi itu menceritakan tentang organ gerak manusia dan hewan. Nah, kira-kira sama atau tidak organ gerak antara manusia dan hewan? Mari kita saksikan video berikut ini agar kalian lebih memahami tentang organ gerak hewan dan manusia. Mari saksikan video berikut ini dengan seksama. Dimatikan dulu audionya ya. Menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang. Tulang berfungsi di antaranya 1. Sebagai tempat melekatnya otot. Yang kedua, melindungi organ dalam manusia. 3. Sebagai pembentuk rangka tubuh. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama menggerakkan tulang. Yang kedua, mempertahankan postur atau posisi tubuh. Yang ketiga, mengatur saluran dalam sistem tubuh. Dan yang keempat, mengatur suhu tubuh. Otot tersusun dari inti sel-sel otot. Sel-sel otot membentuk serabut otot dan kumpulan serabut otot membentuk otot atau daging. Organ gerak hewan. Hewan vertebrata bertulang belakang. 1. Sapi, jenis mamalia, bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. 2. Kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. 3. Katak amfibi, bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang lebih panjang. 4. Ikan Pisces, bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. 5. Ular. Ular bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lebih tersusun dari ruas menggunakan sirip dan
Dimatikan audionya yang tadi hidup, silakan dimatikan dulu. Bergerak dengan sayapnya yang tipis untuk menempel kuat di tubuhnya. Yang kedua, ubur-ubur bergerak menggunakan kaki. Ada beberapa hewan dengan alat gerak dan fungsinya. Nah, setelah kalian mengamati video tentang organ gerak hewan dan manusia, coba sekarang kita lihat pada lembar kerja yang ketiga. Di sini sudah ada tabel, ya, terlihat semuanya. Ada gambar hewan yang sebelah kiri, ada 5. Kemudian nanti kalian tentukan alat gerak yang digunakan. Misalnya yang pertama ini ada gambar kelinci. Kelinci ini alat geraknya berupa apa? Kaki misalnya. Nah, kaki. Fungsinya untuk apa? Ataukah untuk berjalan, atau melompat, atau berlari, atau berenang. Dan nanti kalian bisa tuliskan di kolom fungsi alat gerak tersebut. Kira-kira paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Paham. Silahkan kalian amati tabel berikut ini. Ananda? Ya. Ya, silakan. Menggunakan kaki untuk Bacakan, yuk. melompat, Mas Fikri tadi ini ya? berlari. Bentar, Mbak Nanda. Oh, Mas Fikri. Oke, nomor 1 Mas Fikri. Nanti nomor 2 Mbak Nanda ya. Mendengar Mbak Nanda? Dengar. Iya. Yuk, lanjut Mas Fikri dulu. Kelinci menggunakan kaki untuk melompat, berlari. Ya. Berarti alat geraknya kaki ya. Fungsinya tadi untuk melompat, berlari. Ya, betul. Mas Fikri. Waduh, Mas Fikri banyak ini bintangnya. Tambah 1 lagi. Nah. Ya. Wah, dapat 3 bintang Mas Fikri. Tepuk tangan buat Mas Fikri. Lanjut Mbak Nanda. Yang kedua. Tadi sebentar, Bu Guru. Nah. 2 gambar apa Mbak Nanda? Ikan. Ikan. Alat geraknya kira-kira menggunakan apa ya? Ikan menggunakan sirip Iya, pinter. Fungsinya untuk apa itu? untuk berenang. Iya, betul. Untuk berenang. Ya, Mbak Nanda ini. Nah, Mbak Nanda mendapatkan 1 bintang. Cepot. Ciput. Ayo. Oh, ini keluar malah Mbak Ria. Oke. Kira-kira kalau siput ini alat geraknya apa? Yuk kita jawab bersama-sama. Alat geraknya apa tadi? Bergerak menggunakan apa? Apa ya? Atau Mbak Nanda tahu siput itu bergerak menggunakan apa tadi? Menggunakan perut untuk bergerak ya, berjalan ya, pinter. Yang keempat, nah dilihat di situ ada gambar apa yang keempat? Burung. Burung, pinter. Kira-kira alat geraknya apa? Ini siapa yang menjawab Sayap. ini? Siapa yang menjawab ini tadi? Ananda, Mbak Ananda. Ya, burung menggunakan sayap. Untuk apa Mbak Ananda? Sayap. Iya, untuk terbang. Betul. Mbak Nanda dapat 1 bergerak. Ya, itu betul. Nah, berarti tadi kasih 1 bintang lagi. Mas Arda karena tadi sudah
tunjuk tangan. Dapat 1 bintang. Mas Fikri juga sama, dapat 1 bintang lagi karena Dani tadi ya mengangkat tangan. Mbak Nanda juga tadi. Oke, terus siapa lagi Mas Ilham juga mengangkat tangan. Oke, terus tadi siapa lagi yang mengangkat tangan ya? Ada lagi yang belum Bu Guru sebutkan tadi yang mengangkat tangan? Nah, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Sudah jelas semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah jelas semuanya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, nah, nanti guru minta bersama orang tuamu, lewatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Tadi ada yang punya peliharaan kucing, ikan, burung, atau di rumah punya melihat hewan semut. Nah, yang ada di rumah saja. Kemudian amati dan geraknya, tulis serta fungsinya dari hewan yang kalian amati. Nah, untuk pembuatan tentang alat sederhana, tentang membuat alat gerak sederhana hewan, nanti Ibu Guru kirimkan melalui WhatsApp grup. Nanti kalian bisa mempraktekkan ya untuk membuat alat gerak sederhana pada hewan itu. Kemudian untuk pengumpulan tugas boleh dikirim ya melalui WhatsApp grup juga untuk tugas ini dan tugas pembuatan alat gerak. Alamin, kegiatan demi kegiatan hari ini telah kita lakukan bersama-sama. Semuanya sudah aktif ya, kemudian sudah pintar, terus mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Nah, untuk terakhir kita hitung perolehan bintangnya. Nah, kira-kira sudah terlihat atau belum ini perolehan bintang untuk pembelajaran hari ini? Terlihat ya? Nah, yang pertama, ini peringkat pertama atau yang memperoleh banyak bintang, ini 4 bintangnya, itu Mas Fikri. Tepuk tangan untuk Mas Fikri. Terima kasih. Wah, anak hebat ini ya. Sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Peringkat yang kedua, dengan perolehan 3 bintang, itu ada 2 ternyata. Yaitu Mas Ridwan dan Mbak Nanda. Mbak Ananda dan Mas Ridwan ya. Sudah hebat, tepuk tangan untuk Mas Ridwan dan Mbak Ananda. Peringkat yang ketiga, ini mendapatkan 2 bintang. Ada 2 juga ini. Ada Mas Arga dan Mas Ilham. Tepuk tangan buat Mas Arga dan Mas Ilham. Oke, selamat. Nah, untuk pembelajaran berikutnya yang lain yang belum mendapatkan bintang hari ini, silahkan lebih semangat lagi dan lebih aktif lagi dalam setiap mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Itu ya. Tetap semangat, jangan putus asa. Semuanya murid Bu Guru itu anak hebat, anak pintar, nah, dan rajin belajar. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran hari ini telah kita laksanakan dengan baik dan lancar, tanpa adanya kendala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran tadi ya. Nah, jangan sampai lupa kesimpulannya. Tadi kalian sudah mendapatkan apa saja? 1 tentang apa? Yang kedua adalah organ dan organ. Lalu hari ini pembelajaran hari ini. Yang kalian dapat semoga bermanfaat, bisa kalian amalkan ya untuk kehidupan kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin.
Selanjutnya, silakan kalian bisa kerjakan evaluasi pembelajaran ini melalui tautan, melalui quizzes ya. Nanti Bu Guru share juga di WhatsApp group. Nanti kalian bisa mengeklik ini dan mengisi soal-soal yang sudah Bu Guru siapkan melalui aplikasi quizzes gitu. Nah, kalau sudah paham, syukur karena kita sudah diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa bertemu walaupun hanya tidak langsung ya, walaupun hanya melalui via online seperti ini, tapi kalian harus tetap bersyukur. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa apa? Kalau keluar rumah menggunakan apa? Masker. Masker. Jangan lupa setelah melakukan kegiatan kita harus apa? Mencuci tangan, ya. Kemudian menjauhi kerumunan ya. Untuk sementara waktu belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah saja. Ya. Terus menjauhi kerumunan. Paham anak-anak? Nah, pelajaran tadi ya. Nah, jangan sampai lupa kesimpulannya. Tadi kalian sudah mendapatkan apa saja? Satu, tentang apa? Yang kedua adalah organ dan organ. Lalu hari ini pelajaran hari ini. Yang kalian dapat semoga bermanfaat, bisa kalian amalkan ya untuk kehidupan kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah alamin. Dipimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Mas Arga, silahkan. Berdoa mulai. Syukur karena kita sudah diberikan kesehatan, kenikmatan, bisa bertemu walaupun hanya tidak langsung ya, walaupun hanya melalui via online seperti ini, tapi kalian harus tetap bersyukur. Ya, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa apa? Kalau keluar rumah menggunakan apa? Masker. Masker. Jangan lupa setelah melakukan kegiatan kita harus apa? Ya, untuk sementara waktu belajar di rumah, melakukan aktivitas di rumah saja. Ya. Terus menjauhi kerumunan. Paham anak-anak? Ya, selamat beraktivitas, selamat belajar anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.